wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mencau. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ta'zimi seluruh asatidzah wa ustadzat, para habaib, para ulama yang hadir di acara majelis ini. Tanpa bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu nama beliau, tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau semua. Dan tak lupa pula kepada seluruh muslimin wal muslimat yang hadir di acara yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Pada malam hari ini kita berkumpul untuk membahas saudara kita yang ada di Palestina. Kita berkumpul dengan tujuan semoga nanti di akhirat Allah mengumpulkan kita dengan para orang-orang yang mati syahid di Palestina. Kita punya harapan besar nanti Rasulullah bangga dengan apa yang telah kita kaji pada malam hari ini. Tidak lain bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli, barang siapa yang tidak perhatian kepada urusan umat Islam, maka dia bukan bagian dari mereka. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita kaji pada malam hari ini mengenai bagaimanakah Palestina, siapakah pemilik tanah Palestina, dan ada apakah di balik peperangan yang terjadi antara Palestina dengan orang-orang Israel. Itu akan kita kaji dari dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang agama Islam, yang kedua sudut pandang dari orang-orang Yahudi sendiri, di dalam kitab-kitab Yahudi sendiri. Jadi bukan hanya dengan bahasa Arab, tapi juga kita akan membahas dengan bahasa Ibrani, Yunani, dan Aramaik yang merupakan bahasa dari kalangan nabi-nabi di Bani Israel. Jadi kalau kita runut dari cerita bapak-bapak, tanah Palestina itu yang kita tahu kan bumi ini milik Allah. Nah, dulu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam punya 3 anak. Kita runut dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihi salam punya 3 anak. 1 namanya Shem, 2 namanya Ham, yang ketiga namanya Yafet. Ini anak Nabi Nuh. Dari Ham punya anak namanya Kan'an. Kalau kita ingat dulu di Al-Quran, bukan dulu ya, yang sering baca Al-Quran pasti tahu ini. Ketika Nabi Nuh mengajak Kan'an untuk naik ke bahtera, ke perahu, dan saat itu terjadi banjir bandang, lalu dia memiliki inisiatif tidak ikut perahu Nabi Nuh, dan akhirnya naik ke atas gunung, itu bernamakan Kan'an. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Dia bukan lagi keluargamu wahai Nuh, karena dia melakukan hal-hal yang tidak soleh. Maksudnya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, tanah Palestina, Lebanon, Mesir dan sekitarnya itu dulu milik Kan'an. Makanya disebut dengan tanah Kanaan. Rasulullah tidak pernah bilang tanah Palestina, tidak pernah. Tidak ada terucap dari lisan Rasulullah nama Palestina. Dulu istilahnya tanah Kan'an. Nah, tanah Kan'an ini memang sudah diprediksikan dulu bahwa akan banyak orang-orang yang menentang hukum Allah di sana. Akan banyak orang-orang yang melanggar aturan Allah di tanah tersebut. Padahal tanahnya diberkahi oleh Allah.
Tapi nanti tanah itu akan ditempati orang-orang yang banyak menentang Allah. Akhirnya di dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk berhijrah ke tanah itu, berdakwah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan mengajarkan agama Allah di sana. Di dalam surah As-Saffat disebutkan, qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan menuju Tuhanku yang akan memberi aku petunjuk. Saat itu perjalanan Nabi Ibrahim menuju Palestina. Dan saat itu pula Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ya, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dari kaumnya yang kafir menuju tanah Palestina. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa najjaynahu wa luton ilal ardillati barakna fiha lil alamin. Lalu kami selamatkan Ibrahim dan Lut dari kaum mereka yang kafir menuju tanah yang telah kami berkahi untuk semesta alam. Maksudnya ke tanah Palestina. Nah, jadi tanah Palestina ini adalah tanah yang sangat sakral, tanah yang sangat berkah. Bahkan Rasulullah Isra Mi'rajnya ke tanah Palestina. Di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan malam hambanya minal masjidil harami, dari Mekah, Masjidil Haram, ilal masjidil aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Masjidil Aqsa? Masjid artinya tempat sujud. Dari kata sajada yasjudu, sujud, masjid tempat sujud. Al-Aqsa artinya yang paling jauh. Kenapa disebut Al-Aqsa? Karena masjid itu adalah masjid yang paling jauh yang diziarahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu masjid pertama, Pak, masjid pertama itu bukan Masjid Al-Kaffah di dunia ya. Masjid pertama itu adalah Masjidil Haram, Mekah. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, selisih waktunya itu 40 tahun. Jadi masjid kedua di dunia itu adalah Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami tampakkan tanda kebesaran kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanah ini memang sakral. Bahkan ketika Nabi Muhammad pertama nyampe ke Bethlehem, Bethlehem adalah tempat Nabi Isa dilahirkan. Nabi Muhammad ketika Isra diperintahkan oleh Jibril untuk sholat 2 rakaat di tempat kelahiran Nabi Isa. Kemudian malaikat Jibril bertanya, atadri aina shallaita? Kamu tahu enggak Muhammad, kamu sedang sholat di mana? Nabi Muhammad menjawab, la ya Jibril, aku tidak tahu. Jibril mengatakan, hadzal makan haitsu wulida Isa. Ini adalah tempat di mana Isa dilahirkan. Nabi Isa adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel yang Allah utus kepada tanah Palestina saat itu. Kemudian tanah Palestina ini adalah tempat di mana mihrab Nabi Daud diabadikan di dalam Al-Quran. Mihrab itu tempat ibadah, Pak. Mihrab itu tempat ibadah. Makanya di dalam Al-Quran ketika dikatakan hal ataka naba'ul khasam idh tasawwarul mihrab, ketika ada orang yang sedang bertikai dan saat itu Nabi Daud sedang berada di mihrab. Nah, itu mihrabnya Nabi Daud itu ada di Palestina. Bahkan matinya Dajjal. Dajjal, tahu Dajjal, Pak? Tahu Dajjal? Tidak tahu ya, kan belum ketemu. Ya, sama, saya juga. Biar cepat ya, tidak tahu gitu. Karena kalau jawab tahu nanti panjang, nanti kayak apa kan gitu. Dajjal itu matinya di Palestina. Disebutkan di dalam kitab Al-Qaulul Mukhtasar fi alamatil Mahdi al-Muntazar yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.
tertulis pada halaman 15 bahwa Dajjal akan mati bi Babiluddin bi ardi Palestin. Dia akan tewas dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lot di daerah Palestina. Palestina itu Tanjung Piayu ke barat, Pak. Terus 2000 km. Ya. Nah, jadi karena tanah ini sakral sehingga diperebutkan. Ada narasi-narasi mengatakan Palestina ini milik kita, orang Yahudi, milik Israel. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu, saudara. Israel yang sekarang itu bukan Bani Israel, Pak. Bedakan Israel dengan Bani Israel. Israel yang sekarang ini adalah Zionis. Zionis itu diambil dari nama bukit, namanya Zion. Bukit, ada bukit namanya Zion. Mereka adalah segelintir orang Yahudi yang awalnya hidup di Jerman, lalu diusir oleh Jerman, mereka pindah-pindah ke Prancis, ke Amerika, diusir. Karena diusir, mereka meminta perlindungan untuk tinggal di tanah Palestina. Perjanjiannya ada, bahkan ditandatangani oleh PBB. Mereka awalnya minta izin tinggal di Palestina, ternyata setelah mereka diberikan keleluasaan untuk tinggal di tanah itu, mereka ingin menguasai. Dan ternyata mendapatkan dana yang sangat besar dari orang-orang kafir seperti Amerika Serikat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada Bani Israel sekarang itu. Bani Israel. Isra artinya hamba, il artinya Allah. Israel hamba Allah. Nama kedua dari Nabi Yakub, Pak. Nabi Yakub itu punya dua nama. Satu namanya Yakub, yang kedua namanya Israel. Itu bahasa Ibrani. Musa itu kan bahasa Ibrani. Kita kalau mencari di kamus Arab Indonesia, sampai kiamat kurang 2 hari gak nemu. Karena Musa itu bahasa Ibrani. Moses, apa artinya? Musa itu artinya anak yang digenangkan di air. Makanya diceritakan kan, kalau Nabi Musa waktu kecil digenangkan di air, lalu ketemu oleh Sayyidah Asyiyah, istri Fir'aun. Zakaria itu bukan nama Arab. Zakar artinya ingat, mengingat. Ya artinya Tuhan. Zakaria mengingat Tuhan. Zikrullah, mengingat Allah. Apalagi Isa itu awalnya namanya Yesua, Aramaik. Kalau diganti menjadi bahasa Arab, maka ain ditaruh di depan, dibaca Isu. Orang Arab berat mengatakan kasroh setelah dhammah, maka dibaca Isa. Artinya apa? Orang yang diselamatkan oleh Allah. Jadi lucu kalau ada orang mengatakan Nabi Isa disalib, itu lucu. Kenapa? Gak nyambung dengan namanya. Karena namanya itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh Isa, padahal mereka tidak bisa membunuh Isa, mereka tidak menyalibkan Isa, tetapi diserupakan kepada mereka. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita-cerita para nabi di dalam Al-Quran itu tujuannya apa? Tujuannya untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berdakwah, beliau ditolak di Taif, beliau ditolak di masyarakat, kemudian diusir, dilempari batu. Maka Allah menceritakan bahwa dulu para nabi itu ujiannya juga berat. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul aku ceritakan kepada kamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Jadi Bani Israel ini memang kaum-kaum yang ngeyel, Pak. Tahu ngeyel ya? Selalu menentang hukum Allah. Nah, Nabi Yakub punya 13 anak. Nabi Yakub ini anaknya 13. Satu cewek, yang perempuan satu, namanya Dina. Yang laki-laki ada Nabi Yusuf, Binyamin, ada Ruben,
Ada Lewi. Lewi ini nanti yang menurunkan Nabi Musa, keturunannya jadi Nabi Musa, Nabi Harun, Lewi. Ya, Musa bin Qahif, terus bin Lewi, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim itu. Yang menurunkan Nabi Musa nanti Lewi. Ada Yehuda, anaknya Nabi Yakub, ada yang namanya Yahuda, yang menurunkan agama Yahudi. Nabi Yakub ini punya kakak namanya Esau. Anak dari siapa Nabi Yakub? Anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak waktu itu umurnya 37 tahun, menikah dengan wanita yang bernama Rifqah. Saat itu istrinya masih umur 3 tahun. Jadi Nabi Ishak umur 37 menikah dengan wanita yang umur 3 tahun. Rifqah namanya. Punya 2 anak, satu namanya Esau, 2 namanya Yakub. Nabi Ishak anak dari Nabi Ibrahim. Nah, tanah ini oleh Allah diberikan kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim berdakwah di sana, mentauhidkan Allah, mengajarkan agama Allah. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Karena dulu tidak ada kantor notaris, Pak, jadi sertifikat gak jadi sampai sekarang. Seharusnya kan kalau ada notaris kan separuh punya Ismail, separuh punya Ishak. Dulu udah ada kantor PPAT itu. Jadi sampai sekarang tengkar gitu. Entah punya siapa tanah itu. Nah, kemudian dari anaknya Nabi Yakub ini namanya Bani Israel. Bani, anak-anak Israel Nabi Yakub. Anak dari keturunan Nabi Yakub 13 ini namanya Bani Israel. Apakah sekarang itu Israel? Bukan. Apakah Bani Israel? Juga bukan. Gak ada kaitannya. Jadi mereka ingin menghancurkan tanah Palestina, mengaku-ngaku bahwa tanah itu milik mereka, itu sama sekali tidak benar. Dan setelah saya buktikan, Allah ketika mengatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 105, coba dilihat nanti ya, surah Al-Anbiya ayat 105. Di sana Allah mengatakan begini, Pak. Ini pakai taukid, pakai penguat. Allah itu pakai penguat mengatakan ini. Walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami tetapkan, telah kami tulis, kata Allah, di dalam kitab Zabur. Zabur adalah kitab sucinya Nabi. Zabur kitab sucinya Nabi Fir'aun. Nabi Dawud. Fir'aun bukan Nabi, Pak. Nabi Dawud ya. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami catat di dalam kitab Zabur bahwa tanah ini, bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi yang berhak menguasai bumi ini adalah hamba Allah yang soleh. Kalau tidak soleh, siapapun dia, keturunan siapapun, tidak berhak mewarisi bumi. Dan itu ternyata setelah saya cek di dalam kitab Yahudi, kalau kata Yahudi Mazmur, kalau kata kita Zabur. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 13 tercatat dalam bahasa Ibrani. Ternyata benar kata Allah. Allah mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi itu bahwa orang yang bertakwa dialah dan keturunannya yang akan mewarisi bumi ini. Itu tercatat di kitab Yahudi. Kenapa tidak pernah mereka narasikan? Karena mereka menganggap kita tidak belajar kitab dia. Orang Yahudi menganggap kalau kita tidak pernah belajar kitab mereka. Padahal alhamdulillah kita, jadi saya ada yayasan, Pak, namanya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ini adalah yayasan khusus debat lintas agama. Diskusinya itu sama Kristen, Yahudi, itu. Baik dengan bahasa Arab, Ibrani, Yunani, Aramaik dan semuanya, bahasa Inggris juga. Nah, kita pelajari kitab mereka.
Kenapa kita belajar kitab mereka? Karena Rasulullah pernah menyuruh Zaid bin Thabit untuk mendalami kitab orang Yahudi, Sahih Bukhari, agar kita tidak tertipu terhadap tipu daya mereka. Jadi itu tertulis ternyata di dalam kitab Yahudi, dan itu tidak pernah dinarasikan, bahwa Allah mengatakan di dalam kitab Zabur, bumi ini diwarisi untuk orang-orang soleh. Soleh itu artinya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Sehingga dulu ketika Palestina dikuasai kaum Amalikoh, dulu ada istilahnya kaum Amalikoh. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang besar, tinggi, dan mereka orang yang sangat zalim kepada masyarakat Palestina. Ketika Palestina dikuasai oleh kaum Amalikoh, Allah menyuruh Nabi Musa untuk membantai Palestina, untuk menyelamatkan Palestina. Tertulis di dalam surah Al-Maidah ayat ke-21. Di sana dinarasikan, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kalian ke tanah Palestina, bantai Palestina, karena di sana banyak orang-orang zalim. Jangan sampai kalian mundur, kalau kalian mundur kalian akan rugi. Nah, itu perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menghancurkan kaum Amalikoh. Lalu apakah kalau Palestina menang itu kiamat? Ya enggak, Pak, gitu. Kalau Palestina menang nanti kiamat kan gimana kita kan? Dari dulu memang Palestina itu sudah sering menang. Nabi Musa pernah menguasai Palestina, Nabi Ibrahim pernah, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab pernah, Salahuddin Al-Ayyubi pernah. Jadi memang Palestina ini kenapa menjadi polemik sampai detik ini? Karena tanahnya memang sakral. Sudah disebutkan dalam kitab-kitab suci bahwa tanah ini, ya, bahwa tanah inilah tanah pusatnya para nabi. Tanah yang diberkahi oleh Allah. Dan bagaimana sikap kita? Nah, Rasulullah mengatakan, la yazalu ahlul gharbi zahirina alal haqq hatta yaumis sa'ah. Ada dari kalangan kaumku, kata Nabi, yang disebut dengan ahlul gharbi, mereka akan selalu menampakkan kebenaran sampai hari kiamat. Siapa mereka? Imam Nawawi mengatakan wahum bi Baitil Maqdis. Mereka ada di Baitul Maqdis, berarti di Palestina. Jadi akan ada kaum Nabi, umat Nabi yang selalu ada dalam kebenaran sampai hari kiamat, dan mereka ternyata ada di Palestina. Dan berkali-kali doa Nabi kepada Palestina itu berkali-kali, Pak. Tuba li Syam, tuba li Syam. Berbahagialah orang yang ada di Syam. Syam itu nama daerah yang salah satunya adalah Palestina. Syam. Bahkan Rasulullah mengatakan Syam, Palestina itu sudah dijaga oleh malaikat. Maksudnya itu keberkahan ada di sana. Lalu bagaimana Ustadz sikap Arab? Kayaknya Arab kok acuh tak acuh ya. Kok gak ada yang bantu orang Arab itu? Kok seolah-olah Indonesia yang bantu Arab? Sedangkan Arab Saudi sendiri kayaknya tidak mau bantu Palestina. Itu kira-kira gimana? Rasulullah SAW sudah menubuatkan, sudah menetapkan bahwa justru orang-orang munafik nanti banyak yang kumpul di Mekah dan Madinah. Jadi jangan dikira di Mekah dan Madinah itu tidak ada orang-orang yang menentang Allah. Justru nanti kumpulnya orang-orang munafik di Mekah Madinah. Tertulis di mana? Di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Bahwa nanti ketika Dajjal sudah keluar, dia akan menghentakkan tangan atau kakinya 3 kali ke bumi. Lalu orang yang munafik di Mekah dan Madinah akan banyak yang keluar nanti. Dajjal kan tidak bisa tuh masuk Mekah Madinah, karena Mekah Madinah dijaga oleh malaikat. Akhirnya Dajjal dari luar Mekah dan Madinah menghentakkan kakinya 3 kali ke bumi. Akhirnya keluarlah orang-orang munafik itu dari Mekah dan Madinah nanti.
Makanya sekarang Mekah sama Madinah itu apa ya? Kayak tidak perhatian kepada Palestina. Dan sabda Rasulullah yang selalu didoakan oleh Rasulullah adalah Palestina. Makanya Al-Fakir menulis buku, ya. Al-Fakir menulis buku ini sekitar 2 minggu. Di sini cerita tentang Palestina dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad ada. Kalau ada yang minat masih bisa nanti hubungi panitia, ya. Buku ini Al-Fakir tulis. Waktu itu Al-Fakir izin kepada guru saya Kiai Haji Idrus Romli. Pernah dengar Kiai Haji Idrus Romli ya? Beliau guru saya, Ustadz, saya mau membuat buku membongkar rahasia pemilik tanah Palestina. Dan kenapa Israel sekarang kok bisa di Palestina? Bagaimana sejarahnya? Apa yang harus kita jawab? Semuanya ada di sini. Jadi yang minat bisa nanti hubungi panitia. Di sini sudah lengkap, ada Ibrani, ada Aramaik, ada Yunani cara bacanya, dan kitab Yahudinya pun saya sebutkan. Jadi suatu saat kalau ketemu orang Yahudi mau debat masalah Palestina, semuanya ada di sini. Nah, kenapa penting kita, dan hasil dari buku ini Al-Fakir juga semua sumbangkan kepada Palestina. Kemarin saya dapat kabar dari Ustadz Idrus Romli itu bahwa ada berapa ribu orang di Palestina itu kekurangan makanan. Ya, mereka kekurangan makanan, ya kekurangan gizi, sehingga ketika kemarin di YouTube Al-Fakir dan teman-teman mengumpulkan dana, terkumpul 330 juta, kita sumbangkan, kita belikan nasi, kita belikan selimut dan lain sebagainya. Akhirnya untuk inisiatif kedua, Al-Fakir menulis buku, dan hasil dari buku ini Al-Fakir sumbangkan ke Palestina. Seperti itu. Jadi saya takut suatu saat ketika di hari kiamat Allah menanyakan kepada kita, apa usaha kamu untuk saudaramu yang ada di Palestina. Jadi Palestina itu sekarang menjadi ladang dakwah bagi kita, menjadi ladang amal bagi kita, menjadi ladang untuk kita membantu mereka. Karena kata Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak perhatian, tidak peduli kepada urusan umat Islam, maka mereka bukan bagian dari Islam. Minimal seperti kalau kita dengar cerita Nabi Ibrahim ketika dibakar. Nabi Ibrahim ketika dibakar kan ada hewan semut membawa air, padahal hewan semut ini mustahil air yang dia bawa bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi apa kan jawabannya? Minimal Allah tahu suatu saat di hari kiamat kita ada di barisan yang mana. Minimal Allah nanti tahu bahwa kita sudah berusaha untuk membela saudara-saudara kita. Itu Palestina, Pak. Dan kalau kita dengar dulu lembah semut yang ketika Nabi Sulaiman lewat, lalu semut itu berbicara, masuklah ke dalam rumah, itu kejadiannya di Palestina, Pak. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Di Al-Qur'an kan begitu. Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sudah nyampe ke lembah semut wadun namli, lalu semut-semut itu mengatakan, wahai para semut, masuklah kalian ke rumah kalian, karena Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat. Nah, kalau kalian ada di pinggir jalan nanti kena injak sama Sulaiman. Dan mereka tidak merasa ketika kalian nanti diinjak. Nah, itu kejadiannya di mana? Itu di Palestina. Di dekat Askolan. Askolan, tahu Askolan, Pak? Sampingnya Nagoya. Askolan itu sana, Pak ya. Jauh gitu. Soalnya saya pertama kali ke Batam, Pak ya. Ini cuma curhat. Saya pertama kali ke Batam itu makan di Nagoya, saya rasa, ini kiamat kok kayaknya hampir ini, kata saya. Saya kalau ke Batam itu lihat kiamat kayaknya hampir, Pak. Gitu. Di sana banyak orang-orang yang membuka aurat, minum khamr, ya, pakaiannya, kainnya itu kurang-kurang, ada yang sampai di atas lutut, ya.
Kalau kita kan anjurannya di atas mata kaki, itu terlalu sunnah sampai ke atas lutut. Ya. Kainnya banyak yang kurang gitu. Padahal kalau kita jalan-jalan ke Madura, Pak, dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, kita mau nyari wanita yang nggak pakai kerudung itu jarang. Semuanya pakai hijab di Madura. Setelah saya ke Batam, ini kayaknya seminggu lagi kiamat ini, kata saya. Untungnya banyak majelis-majelis ilmu di sini, banyak ulama, banyak ustadz di sini. Jadi seolah-olah itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya, jadi imbang gitu ya, imbang. Tapi ada daerah yang DPRD, Pak ya, daerah paling rawan dosa gitu. Ada beberapa daerah memang. Jadi ya bersyukurlah. Bersyukurlah kepada orang-orang yang sering meramaikan masjid, karena termasuk Allah menjaga suatu daerah ketika masjidnya itu ramai. Jadi kalau ada orang-orang sholat subuh ke masjid, ya, sholat isya ke masjid, itu bersyukur kepada mereka. Sebab kesemangatan mereka, azab Allah tidak turun. Karena kalau lihat jalan-jalan ke pinggir pantai itu, itu kayaknya Dajjal pun ngirim salam itu, Pak. Ya. Atau bisa jadi kalau ke Indonesia mampirnya ke Batam dulu mungkin ya. Dajjal itu. Wallahu a'lam gitu. Makanya alhamdulillah banyak kiai, banyak ustadz, ada solawatan barusan, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya mungkin itu dulu prolog dari Al-Fakir. Ada sesi tanya jawab, Ustadz ya. Ada sesi tanya jawab. Kita persilahkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai Palestina boleh, Israel boleh, atau hal-hal yang lain juga boleh. Tafadhol. Baik, tadi sama-sama kita dengarkan kajian dari Gus Wafi. Ada yang bertanya Pak? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Faisal, Pak. Ya. Saya ada pertanyaan. Sebelum pertanyaan mungkin intermezzo dulu. Tadinya saya pikir Gus Wafi gitu. Saya kayaknya namanya nggak asing gitu. Ya, koknya namanya nggak asing. Rupanya pas disebut tadi apologetik, wah baru saya teringat gitu. Saya sering, ternyata orangnya ini yang namanya Gus Wafi. Saya sering ikut di YouTube itu apa, Bang Zuma, Nah itu teman Yonatan saya. Nandar. Ya, Gus Yonatan Nandar, Bang Zuma itu circle kita. Ya, saya sering ikut itu. Rupanya karena biasanya kalau di debat itu kan cuman Suara, suara aja. nggak ada orangnya ya. Kayaknya kok nggak asing ya Gus Wafi ini yang mana gitu. Rupanya baru teringat ya. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu Ustadz. Ya. Di dunia internet ya, saya sering ya istilah sekarang itu julid fisabilillah lah. Ya, ikut nimbrung-nimbrung kadang-kadang di X atau di thread itu biasanya ada orang Israel membangga-banggakan mengenai kedudukan mereka itu. Dibilang Palestina itu nggak pernah ada dari dulu. Lalu ditunjukkanlah peta-peta suku-suku ini. Lihat Palestina nggak ada di situ. Cuma pas kita tanya ini sumbernya dari mana tuh mereka nggak pernah jawab gitu. Ya, saya cuma mau penasaran aja itu peta yang mereka kasih itu dari mana sebetulnya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum. Peta orang Israel itu ya. Suku-suku. Ya. Ya, tidak ada suku, ada sedikit suku Palestina pada posisi Gaza sekarang lah kira-kira seperti itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, nanti jawabannya itu juga ada di buku ya. Jadi di dalam kitab-kitab tafsir narasi Palestina itu ada di zaman tabi'in, ada di zaman setelah sahabat ada. Nah, nama Palestina itu disebutkan
ketika contoh saya ambil satu tafsir di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir Imam Ibnu Ashur, ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menanggapi dan mengomentari tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Gunung Sinai, ya, Gunung Sinai, atau seperti buah-buah yang tumbuh di gunung itu seperti wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, itu ada tafsiran biasanya. Wadzalika bi Palestina, dan itu ada di Palestina. Jadi nama daerah itu bukan nama suku, Pak ya. Kalau suku itu memang sudah berkembang sejak dulu. Suku-suku dari Yehuda, suku Lewi itu sudah ada di daerah sana, di tanah Kanaan. Jadi sebenarnya tidak terpatok kepada Palestina, itu tidak. Itu istilah Palestina kan baru saja. Dulu di zaman Rasulullah belum ya. Jadi kalau suku sudah berkembang sejak dulu, karena Bani Israel tempatnya di sana. Ada suku Lewi. Suku Lewi ini adalah suku dari kalangan Bani Israel yang wajib jadi ulama. Nah, suku Lewi ini wajib jadi ulama. Jadi makanya tidak boleh nikah campur. Lewi ini tidak boleh nikah campur. Kenapa? Karena dulu dipandang banyak orang-orang menyembah dewa. Itu disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi. Karena banyak orang yang menyembah dewa, akhirnya khusus suku Lewi tidak boleh nikah campur, sehingga menurunkan seperti Nabi Musa, Nabi Harun, itu suku Lewi. Itu hidupnya juga di sana. Jadi kalau suku-suku itu sudah berkembang sejak dulu. Tapi kalau penamaan itu memang baru saja. Penamaan itu. Begitu kira-kira Pak ya. Ya. Yang justru gak ada yang Israel. Makanya nanti di sini disebutkan bahwa Israel itu awalnya Yahudi, segelintir Yahudi yang minta izin tinggal di Palestina, lalu mereka diberi tempat, akhirnya mereka ingin menguasai. Sama seperti ada orang yang mau menginap di rumah kita, setelah dapat 2 hari dia mengatakan bahwa rumah kita milik dia. Nah ini kan ngawur namanya ya, ngawur. Itu ada ceritanya, semuanya ada. Bahkan perjanjiannya dulu atas dasar apa mereka berdiri itu semuanya ada. Mungkin begitu Pak ya. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatan ini. Ini alhamdulillah Ustadz ya. Jadi ada pencerahan mengenai Palestina yang artinya kita mengingat secara sirahnya ya Ustadz ya, bagaimana sejarahnya awalnya. Memang dalam beberapa runut ini memang saya juga ada mendengarkan dari Ustadz Abdul Somad ya, Ustadz Abdul Somad di Sukajadi beberapa waktu yang lalu. Nah saya di sini Ustadz ingin menanyakan tentang pengaruh. Jadi begini Ustadz, jadi pada saat Palestina bergejolaklah dengan Israel, kita lihat ya. Nah di sekelilingnya itu yang paling dekat itu pasti ada Mesir, kemudian ada Jordania, kemudian ada Qatar, ada Yaman, dan lain-lain ya. Syria ya. Ya Syria ya. Jadi kalau Arab Saudi. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dengan persatuan umat yang sangat kuat, ini kan satu nilai positif ya, potensi yang sangat besar ya. Misalnya kita melihat beberapa waktu kemarin pembantaian 5.000 jiwa ya, itu berhubungan dengan bayi, anak-anak sekolah, terutama anak sekolah dasar, kemudian ibu-ibu lansia dan rumah sakit. Nah ini kan genosida terbesar, genosida internasional yang paling besar, genosida ya. Di veto Dewan Keamanan PBB, 120 lebih negara sudah ingin memutuskan sistem ini, tapi berlanjut lagi. Nah ini saya menanyakan, mengapa sampai sebegitu banget gitu ya? Mengapa sebegitu sekali negara-negara di sekitarnya ini tidak menjadi bumper terhadap perjuangan Palestina? Okay. Memang dalam salah satu narasi saya membaca seperti di Arab Saudi, kenapa misalnya Arab Saudi tidak membantu, salah satunya karena ada pangkalan Amerika di sana, sehingga pada saat dia membantu ketakutan sekali terhadap serangan Amerika terhadap Arab Saudi. Nah itu saya tidak begitu mengerti apakah benar apa tidak. Tapi saya melihat
potensi-potensi di sekitar di jalur Palestina ini sangat besar. Maksud saya di sini, mengapa tidak ada keterikatan batin yang sangat kuat ya Ustaz ya? Kemudian seberapa lama ini akan terjadi seperti ini? Atau seperti kemarin kita ngeliat flashback balik di Yaman, mereka menyita salah satu kapal besar ya, kapal besar pembawa senjata juga salah satunya. Nah itu juga antara maju mundur begitu ya. Jadi saya tidak melihat keberadaannya sangat kuat, potensi yang kuat. Padahal kita kalau misalnya bisa, itu bisa menghentikan loh Dewan Keamanan PBB. Dan sekarang pada saat di veto untuk damai juga tidak terjadi. Kemarin balik lagi tuh si Biden dan kawan-kawan. Ini masalah menurut. Jadi menurut saya kasus yang seperti ini kenapa terjadi dan seberapa lama nih Ustadz di sekitar jazirah tersebut itu tidak berusaha membantu saudara-saudara kita. Kalau yang terakhir saya dengar Mesir baru kemarin berlanjut ingin membantu, baru kemarin berwaktu yang lalu. Tapi sebelumnya agak berat di Mesir. Ada orang yang mengadakan demo sedikit saja. Kebetulan alhamdulillah anak saya di Mesir sekarang Ustadz menceritakan baru sedikit demo di alun-alun sudah mau ditangkap di Mesir. Tapi yang kemarin terakhir seminggu kemarin sudah agak sedikit meningkat. Ada keinginan untuk membantu. Nah ini mungkin mohon penjelasannya Ustadz, mohon maaf atas mungkin pertanyaan saya karena ini sudah lama sekali saya ingin menanyakan ini, tapi mungkin pada saat ini Ustadz sudah berada di sini, mudah-mudahan mendapat satu jawaban yang sangat menyamankan pikiran kita ya Ustadz ya, karena dengan adanya dari mereka ini kita dari Indonesia semuanya akan terus ikut membantu, kira-kira seperti itu. Mungkin sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pertanyaannya itu kalau boleh saya simpulkan, kenapa kok sebegitu cuek beberapa negara tentang Palestina ini? Untuk Arab sudah saya jawab tadi bahwa di sanalah banyak orang-orang munafik yang akan berkumpul, dan justru Pak yang akan membantu umat Islam yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, yang akan membantu umat Islam untuk melawan genjatan orang Yahudi, melawan hantaman orang Yahudi, itu adalah Nasrani Romawi. Itu Rasulullah tidak pernah bilang begini, nanti yang membantu umat Islam melawan Yahudi adalah negara ini, tidak ada. Tapi justru Nasrani Romawi. Nasrani Romawi itu kalau kita lihat di peta sekarang itu adalah Rusia. Kita buktikan nanti, benar enggak sabda Rasulullah? Yang akan menyelamatkan, membantu umat Islam untuk melawan orang Yahudi, justru orang Nasrani Romawi. Yang kalau kita lihat petanya sekarang adalah orang Rusia. Memang di dalam Al-Quran ini ya, pada halaman 16 buku ini disebutkan begini, wa qadayna ila bani Israel fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kitab mereka, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Bani Israel ini akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Di mana yang akan mereka rusak? Di sini Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir juz 3 halaman 249 beliau mengatakan wal murad bil ardi ardus Syam wa Baitul Maqdis. Ardus Syam, Syam termasuk Palestina, dan khususnya di Baitul Maqdis. Dan justru yang disampaikan oleh Rasulullah yang akan menolong umat Islam nanti adalah Nasrani Romawi. Itu jawaban telak dari Rasulullah. Jadi jangan heran Pak, sama dengan begini ya, bisa nggak sih kita menyatukan umat Islam ini menjadi satu? Rasulullah kan sudah bilang, sataftariku ummati ala 73 millah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang selamat kan cuma satu. Bisa nggak menyatukan ini? Nggak bisa. Prediksi Rasulullah pasti benar. Makanya kenapa orang Yahudi, pernah nggak melihat orang Yahudi mengajak kita masuk agama dia? Tidak pernah. Tidak pernah. Misionaris Yahudi itu tidak ada. Kenapa? Yahudi tahu kelemahan umat Islam. Apa kelemahan umat Islam? Rasulullah sudah pernah bersabda, inni la akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir umatku akan syirik berjamaah setelah aku mati.
Jadi tidak ada umat Islam itu nanti dikit-dikit syirik, gak ada. Rasulullah sudah memprediksikan umatku tidak akan syirik berjamaah. Walakin, tapi kata Rasulullah, akhsha alaikumud dunya, yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia. Antanafasu fiha fataktatilu, kalian berlomba-lomba mencari dunia sampai kalian saling membunuh. Nah, karena orang Yahudi tahu kelemahan umat Islam ini dunia, mereka itu menyerang umat Islam dengan cara fasilitas dunia. Dan Arab termasuk korban dari dunia yang ditawarkan oleh Yahudi. Makanya LGBT, tahu LGBT? LGBT ini seperti laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan ya. Ada laki-laki pakai anting, itu sudah mulai legal di Arab, Pak. Kalau kita jalan-jalan ke Riyadh, daerah Riyadh ya, itu kita mau nyari diskotik banyak sekali. Nyari PSK itu banyak sekali. Apa PSK? Penjual sate kambing. Ya tahulah ya, tidak usah disingkat ya. Ya. Itu banyak sekali, Pak, gitu. Jadi jangan dikira apa yang disampaikan Rasulullah tidak akan terjadi. Dan nanti yang akan membantu umat Islam adalah Nasrani Romawi. Begitu. Itu jawaban. Jadi karena orang Yahudi tahu kelemahan kita dunia, fasilitas Yahudi jor-joran, Pak. Saya pun sampai sekarang, kan makanya ketika MUI mengatakan wajib haram membeli produk Israel, ya. Haram membeli produk Israel ini kan berat kalau di Indonesia kan. Saya saja sampai sekarang pakai sampo Pentin, Pak. Pernah pakai sampo duta lain tapi ketombe balik lagi. Ya. Jadi apa namanya ya? Repot kan semuanya. Kecap paling enak kecap Bango. Ya. Gak ada kecap yang gak enak. Yang lebih enak dari kecap Bango kan? Rokok yang pakai rokok Marlboro. Sulit kan gitu. Maka yang penting kita itu harus memboikot akhlak orang Israel. Akhlak pemikiran orang Israel, itulah yang harus kita boikot. Jadi alhamdulillah saya melihat di Batam ini banyak kajian, banyak solawatan. Itu termasuk gerakan untuk memboikot pemikiran Israel. Karena pergaulan sekarang Masya Allah, Pak. Jangan dikira hanya anak yang durhaka kepada orang tua juga banyak yang durhaka kepada anak. Termasuk orang tua yang durhaka kepada anak adalah ketika orang tua tidak memfasilitasi anak untuk belajar agama. Itu durhaka orang tuanya. Kalau ada orang tua tidak memberikan fasilitas kepada anak untuk belajar ilmu agama, baik cuma ngaji di musola atau di pesantren ataupun ikut rutinan ya pengajian, maka itu termasuk orang tua yang durhaka kepada anak dan dia diharamkan masuk surga oleh Allah. Orang tua yang seperti itu. Nah, jadi itulah orang Yahudi. Jadi jangan dikira negara-negara Arab ini tidak terkontaminasi oleh Yahudi. Makanya di Arab LGBT banyak, Pak, kaum pelangi itu. Dan betul kata Rasulullah, nanti di negara-negara Arab itulah banyak orang munafik nanti. Dan Rasulullah selalu mengucapkan tuba li Syam, berbahagialah orang yang ada di Syam. Syam termasuk apa? Baitul Maqdis, yang ada di Baitul Maqdis. Begitu, Pak ya. Yang bisa dijadikan jawaban. Tapi kalau kita lihat Rusia memang membantu kepada umat Islam sekarang. Saya lihat Islam di Rusia itu jaya loh. Kabar ya, entah itu benar apa enggak, tapi berita yang saya cek itu memang Islam besar di Rusia. Bahkan Presiden Vladimir Putin itu sangat sangat antusias kepada umat Islam. Nah, itu kita buktikan nanti benar nggak sabda Rasulullah itu. Begitu. Ada yang lain? Baik, Bapak Ibu, ada yang bertanya? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Ustaz mau bertanya di sini kami. Kita sebagai umat Islam, kalau kita bandingkan dengan orang-orang non-Muslim, orang Yahudi itu jauh terkebelakangkan. Artinya kalau orang Yahudi itu lebih maju daripada umat Islam.
Yang saya tanyakan di sini, apa yang menyebabkan umat Islam, orang Islam itu terkebelakangkan daripada orang-orang Yahudi, padahal di isi Al-Quran itu sudah lengkap. Itu Ustadz, bagaimana caranya kita sebagai umat Islam ingin menjaga atau memelihara kemajuan Islam itu sendiri, padahal agama kita tugasnya yura'i taqaddumaz zaman, memelihara dan menjaga kemajuan zaman. Caranya yang menyebabkan umat Islam itu Ustaz, bagaimana, apa yang menyebabkan itu terkebelakangkan dari mereka orang-orang Yahudi? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang orang Islam ini seharusnya memang harus bodoh dalam dunia memang. Ya bukan bodoh gimana? Maksudnya kan aktsaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan orang ahli surga kan orang-orang yang awam kan, awam dalam hal dunia. Perkembangan dunia kita jadikan wasilah untuk berdakwah. Dan umat Islam memang harus kita akui dalam hal keduniaan itu jauh. Makanya dunia, meskipun orang Yahudi itu segelintir ya, orang Yahudi cuma berapa persen kan dalam hitungan dunia kan? Lebih banyak orang Islam, jauh sekali. Terbanyak pertama kan Kristen, yang kedua orang Islam. Orang Yahudi hanya segelintir, tapi mereka menguasai dunia, gitu. Loh, kenapa umat Islam ini kok selalu mundur dalam hal dunia? Memang seharusnya seperti itu umat Islam. Jangan terlalu maju kalau umat Islam, bahaya kalau terlalu maju. Kenapa? Karena dunia itu adalah sijnul mukmin. Memang penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafirin, dan surga bagi umat kafir. Tapi bukan berarti kita meninggalkan semuanya. Di dalam kaidah fikih itu ada istilah lil wasail hukmul maqasid. Setiap wasilah kita jadikan, setiap wasilah menentukan hukum tujuannya. HP kalau kita jadikan wasilah berdakwah nilainya pahala. Tapi HP kalau kita jadikan untuk maksiat ya nilainya maksiat. Dan memang para ulama, para sahabat dan semuanya dari dulu memang dalam hal dunia mereka kurang memang. Dan rata-rata coba buka di kitab Ihya'u Ulumuddin. Kitab Ihya'u Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kan rata-rata memang orang ahli surga itu orang yang awam. Orang yang lurus-lurus saja gitu. Jadi dalam hal dunia kita terbelakang itu ya tidak apa-apa juga sebenarnya, tidak harus maju terus gitu. Justru menjadi tanda kiamat, salah satu tanda kiamat adalah gemerlapnya dunia. Sahabat Abdullah bin Mas'ud setiap hari Kamis selalu berpesan kepada muridnya. Ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sayati 'alan nasi zamanun. Akan ada sebuah zaman yang datang kepada manusia. Tumatu fihi sholah. Di saat itu orang-orang sudah meninggalkan sholat. Wa yushrafu fihil bunyan. Bangunan dibangun tinggi-tinggi. Nah, ini jadi tanda kiamat ternyata. Kemudian wa yakthuru at-tala'un. Banyak orang saling melaknat. Wa takthurur risya wa zina. Dan banyaknya perzinahan dan uang riswah, uang suap. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, fa idza ra'aitum dzalikah, ketika kalian sampai di zaman itu, kalian melihat ada di zaman itu, zaman bangunan sudah tinggi-tinggi, banyak perzinahan di mana-mana, gemerlapnya dunia sudah ditampakkan oleh Allah di dunia. Fa idza ra'aitum dzalikah, kalau kalian melihat ada di zaman itu, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, maka fannajatu, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Murid-murid sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, wa kaifa an-najat, bagaimana cara kita menyelamatkan diri ketika kita ada di hidup di zaman itu? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kun hilsan min ahlasi baitik wa kuffa yadaka wa lisanak. Jangan keluar rumah kalau gak penting. Kalau bukan karena silaturahim, kalau bukan karena bisnis, kalau bukan karena kerja, jangan keluar rumah kalau gak penting, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud.
Wa kuffa yadaka walisanak, dan jagalah lisan dan tangan kamu. Karena meskipun kita di dalam rumah, kalau lisan dan tangan kita tidak dijaga, itu akan terjadi kemaksiatan. Justru Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, tidak menganjurkan kita harus ikut terjun ke gemerlapnya dunia, tidak. Jangan keluar rumah kalau tidak penting, dan jaga lisan dan tangan kamu. Itu pesan beliau. Nah, itu selalu beliau sampaikan setiap hari Kamis kepada murid-muridnya. Nah, berarti kan dunia ini memang sudah bagian orang Yahudi. Kita pakai saja fasilitas itu, tapi niati berdakwah. Gitu Ustadz ya. Ada yang lain? Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada yang bertanyain, sebelum kita mengakhiri, seperti yang disampaikan di pengumuman kita, bahwasanya kita akan menggalang dana untuk Palestina. Mungkin bisa sampaikan Pak Ustadz, tak wajib. Pak Ustadz mungkin bisa diiringi sama sama selawatan. Insya Allah Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan penggalangan dana. Bagi Bapak Ibu yang persiapkan, silakan nanti untuk dimasukin di kotak yang nanti akan kita siapkan. Dan juga seperti yang dikatakan Pak Gus Wafi, bahwasanya ini ada buku karya beliau, Masalah Palestina, membongkar rahasia pemilik tanah Palestina. Yang insya Allah keuntungan dari buku ini 100% akan disumbangkan untuk Palestina. Dan saat ini buku hanya tersisa 30 pieces. Jadi bagi Bapak Ibu yang menginginkan buku ini, kalau nggak bawa duit sekarang nggak apa-apa, nanti bisa menghubungi Pak Dede. Insya Allah nanti Pak Dede akan mengkolektif. Ya, nanti Pak Dede akan mengkolektif. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki buku ini dengan infak 100.000, insya Allah seperti yang katakan Gus Wafi tadi, di buku ini karya Gus Wafi dan berisi tentang informasi-informasi masalah Palestina. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam masalah Palestina, bisa membaca di buku ini. Sekali lagi, infak bukunya 100.000. Insya Allah bagi yang Bapak yang ingin memiliki, nanti bisa mengambil bukunya. Sekali lagi bukunya cuma ada 30 pieces. Sebenarnya Gus Wafi sudah mencetak 3.000-an ya Gus ya. 3.000 gimana yang cetaknya? 3.000-an pada habis. Jadi sekarang tersisa di Batam ini untuk kita 30 pieces saja. Jadi kalau ingin dan belum bawa uang sekarang juga nggak apa-apa. Nanti bisa menghubungi Pak Dede. Biar nanti Pak Dede yang kolektif akan mentransfer ke nanti ke timnya Gus Wafi. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, silakan bagi yang berkeinginan untuk bisa bagi yang membawa uang untuk infak Palestina. Insya Allah semua dana yang Bapak Ibu berikan akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu